Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, selamat hari Rabu tanggal 12 Februari 2025. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Amang Inang dan saudara-saudariku di dalam renungan harian Tresor. Untuk itu, sebelum kita mengawali hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan renungan harian di hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk masuk ke dalam hari yang baru. Sebelum kami mengawali beragam aktivitas kami, perkenankanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini berdasarkan Almanak HKBP, yaitu Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amang Inang dan saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita di dunia ini adalah sangat terbatas. Waktu kita di bumi ini adalah sangat singkat, dan kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan diberi kesempatan untuk menjalani hidup yang kita miliki sampai pada saat ini. Namun sering sekali kita menghabiskan waktu dengan cara yang sia-sia, atau bahkan mungkin di antara kita tidak terlalu peduli dengan pentingnya setiap momen yang kita jalani. Dalam surat kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk hidup dengan bijaksana, untuk hidup dengan menggunakan waktu yang ada dengan penuh makna, dan menjalani hidup yang berfokus dalam kehendak Tuhan. Ada beberapa poin yang mau kita perhatikan. Poin yang pertama, Paulus memulai ayat ini dengan kata-kata "karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup". Ini adalah panggilan untuk kesadaran diri dan evaluasi terhadap kehidupan kita. Kita diundang untuk tidak hidup dengan sembarangan. Kita diundang untuk hidup tidak seperti orang bebal yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi kita dipanggil untuk hidup dengan hikmat. Banyak orang mungkin menjalani kehidupan mereka masing-masing dengan rutinitas yang sama setiap hari tanpa berpikir tentang apa tujuan atau arah hidup mereka. Tanpa berpikir mengapa saya hidup dan apa makna hidup saya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya diajak untuk hidup dengan penuh perhatian terhadap setiap langkah yang kita ambil, terhadap setiap langkah yang kita putuskan. Seperti halnya seseorang yang sedang berjalan di jalan yang sempit dan berbahaya, kita harus tetap waspada dan hati-hati agar kita tidak tersesat. Yang berikutnya, Amang Inang, jangan hidup seperti orang bebal. Paulus menyarankan kita untuk tidak hidup seperti orang bebal. Apa itu orang bebal? Orang bebal adalah orang-orang yang tidak menggunakan hikmat di dalam hidupnya. Mereka memilih jalan yang mudah atau mengikuti keinginan sesaat tanpa memperhatikan akibat dari pilihan mereka. Kebebalan sering sekali muncul karena ketidaktahuan, atau juga muncul karena ketidakpedulian terhadap kebenaran Allah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk lebih dari sekedar mengikuti dorongan hati atau kehendak duniawi. Kita harus hidup dalam pengertian akan firman Tuhan, dan berdasarkan itu kita harus memilih jalan yang benar. Oleh karena itu kita perlu lebih banyak merenung dan memperhatikan setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan, baik dalam hubungan,
ataupun dalam setiap keputusan pribadi kita. Yang berikutnya, pergunakanlah waktu yang ada. Paulus mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang Tuhan beri adalah anugerah, dan bagaimana kita menggunakannya akan mempengaruhi bagaimana kualitas hidup kita dan kesaksian kita sebagai orang percaya. Dunia yang kita tinggali saat ini penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan kesulitan. Banyak hal yang bisa mencuri waktu kita, mulai dari pekerjaan yang menyita perhatian hingga pada hiburan yang tidak memberikan keuntungan rohani. Namun waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Kita harus memastikan bahwa setiap hari kita digunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, memberkati orang lain, dan bertumbuh di dalam iman. Jangan sampai kita terjebak dalam aktivitas yang tidak mendatangkan hasil yang kekal. Paulus mengingatkan kita agar kita menggunakan waktu kita untuk tujuan yang lebih besar, yaitu memuliakan Tuhan dan membawa terangnya kepada dunia. Lantas, bagaimana kita menggunakan waktu dengan bijaksana? Yang pertama, marilah kita fokus pada prioritas kerajaan Allah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyelaraskan prioritas hidup kita dengan kerajaan Allah. Ini berarti menjadikan Tuhan dan pekerjaannya sebagai yang utama dalam setiap aspek kehidupan kita. Misalnya, ketika kita memulai hari dengan doa, dengan mendengarkan firman Tuhan, serta berkomitmen untuk menggunakan waktu kita melayani Tuhan dan sesama. Yang kedua, manfaatkan setiap kesempatan untuk melayani. Setiap hari ada kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani orang lain, dan kita menjadi berkat bagi mereka. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti memberi perhatian kepada orang yang membutuhkan, membantu mereka yang kesulitan, atau bahkan menyampaikan kabar baik tentang Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, hindari pemborosan waktu. Waktu adalah sumber daya yang tidak dapat kita perbaharui. Waktu adalah sesuatu yang tidak dapat diulang. Oleh karena itu kita harus bijak dalam mengolah waktu kita. Hindarilah kebiasaan-kebiasaan yang hanya membuang waktu tanpa ada hasil yang baik, yang berguna bagi iman. Yang keempat, jaga hubungan dengan Tuhan. Hidup bijaksana dimulai dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jika kita mengutamakan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan bersekutu dengan sesama orang percaya, maka kita akan diberi hikmat untuk menggunakan waktu kita dengan cara yang benar. Amang Inang dan saudara-saudariku, mari kita ingat bahwa hidup kita adalah anugerah dari Tuhan, dan waktu yang kita miliki adalah sesuatu yang berharga. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan habis, tetapi kita bisa memastikan bahwa setiap hari yang kita gunakan adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, tetapi marilah kita gunakan waktu yang Tuhan beri dengan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kami firman-Mu yang mengajari kami agar kami dapat menggunakan waktu, kesempatan yang Kau beri di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, agar kami boleh mempergunakan setiap waktu dan kesempatan yang Kau beri, agar kami dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan dan waktu dan kesempatan yang Kau beri. Biarlah Tuhan kami boleh memanfaatkan waktu yang Kau beri. Biarlah Tuhan kami boleh menggunakan setiap kesempatan yang Kau beri, agar kami boleh menjadi terang dan berkat bagi sekeliling kami. Begitu juga saat kami akan bekerja pada hari ini. Biarlah setiap waktu yang kami terima itu dapat kami lakukan Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya, dengan sebijak-bijaknya, tanpa membuang-buang waktu yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bagi kami yang belajar, biarlah setiap waktu yang Tuhan beri dapat kami gunakan untuk dapat menjadi kesempatan bagi kami memperkaya diri kami akan pengetahuan dan memperdalam ilmu kami Tuhan, supaya kami menjadi lebih pintar. Dan bagi kami yang bekerja, biarlah Tuhan yang memberkati kami agar kami menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Waktu-waktu yang kami miliki Tuhan di setiap harinya untuk bekerja, biarlah itu juga Tuhan boleh kami lakukan untuk menghasilkan pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan dalam menjalani hari ini. Bagi kami yang saat ini dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan yang memberkati kami agar kami boleh semakin sehat. Bagi kami Tuhan yang saat ini
akan melakukan beragam aktivitas. Biarlah Tuhan yang selalu senantiasa menyertai kami masing-masing. Terima dan dengarkanlah doa kami Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.